Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla. Marilah senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia sekali pada pagi ini kembali saya membersamai teman-teman semuanya, saudaraku yang dirindukan surganya Allah. Insyaallah kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran jam 6.15 ya. Jam 6.15 kita percepat ya, jam 6.15. 10 menit lagi kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan bisa menyiapkan air ya. Air matang dan air mentah. Air matangnya untuk diminum, air mentahnya dipakai untuk mandi. Ya, jadi silakan disiapkan. Insyaallah saya setiap hari ini banyak sekali mendapatkan testimoni perubahan-perubahan ya, kesembuhan dari keluhan yang menahun. Terus kemudian suaminya mulai berubah, padahal yang diterapi adalah istrinya. Yang diterapi istrinya tetapi suaminya berubah. Kenapa? Karena memang energi kebaikan dalam terapi ini insya Allah akan menyebar ya ke lingkungan sekitar, khususnya ke keluarga. Silakan boleh menggunakan air galon ya. Silakan. Teman-teman semuanya, di dalam terapi ini perlu kita melakukan langkah-langkahnya secara holistik. Holistik itu menyeluruh ya. Jadi langkah terapi ini kalau dilewatkan, ada satu yang kelewat, ini kemungkinan terapinya tidak akan optimal, tidak akan sempurna, tidak akan maksimal. Maka teman-teman jangan heran kalau sudah mengikuti terapi, ternyata tidak ada perubahan, maka bisa jadi ada beberapa langkah yang terlewat. Mungkin ada satu langkah atau beberapa yang tidak teman-teman praktekkan. Misalkan contoh ya, seperti ini yang di atas ini, ya. Teman-teman hanya sekedar menyimak, tidak mengikuti instruksi, kemudian tidak pernah menyiapkan air, kemudian tidak menyingkirkan foto, patung, boneka, kemudian ya masih menyimpan dendam, masih menyimpan benci. Nah, maka ini bisa menjadi sebuah penghalang terapinya. Jadi sebanyak mungkin, sebanyak apapun kita mempraktikkan terapi Al-Quran, kalau misalkan teman-teman ada beberapa langkah yang terlewat, maka ini akan menjadi sebuah penghalang, hambatan. Gitu. Tidak ada jendela, nggak apa-apa. Jadi pasti ada pintunya kan, Kak Umira? Nggak mungkin nggak ada pintunya. Ya pintu saja. Ya pintunya yang dibuka. Begitu. Teman-teman semuanya, salah satu langkah yang harus kita terapkan di dalam terapi ini itu adalah ada terapi self-reflection ya. Jadi termasuk di dalam grup terapi langit kita punya terapi namanya self-reflection terapi. Self-reflection terapi ini terapi perenungan, terapi muhasabah. Betapa banyak di antara kita yang tidak pernah atau jarang melakukan introspeksi. Introspeksi, seringnya kita mudah melihat kesalahan orang lain. Iya Kak, melatih adminnya banyak karena member kita 1 juta. 1 juta ditangani satu member gimana? Kewalahan kan? Member kami ada sekitar admin kami ada 100 orang ya. Karena membernya ini sudah 1 juta orang. Begitu. Nah, maka teman-teman, kita dalam terapi ya, ini harus melakukan introspeksi. Salah satunya introspeksi kesalahan yang sering kita lakukan.
Nah, ini bagus sekali kalau kita lakukan setiap malam ya. Sebelum kita tidur, kita introspeksi nih. Kita introspeksi, kita merenung apa yang selama ini sudah kita kerjakan pagi tadi, kita sudah ngapain saja, ya. Apakah kita melewatkan sholat waktu wajib 5 waktu? Apakah kita menunda sholat? Kita bahkan bolong-bolong dan seterusnya. Apakah ada di antara ucapan-ucapan kita yang menyinggung orang lain? Adakah tindakan-tindakan kita yang bisa jadi membuat orang lain sakit hati? Apakah kita kemudian update status yang tidak berguna? Apakah sepanjang hari kita membuang waktu? Ya, kita menyia-nyiakan waktu dengan menonton tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat. Gitu. Nah, maka teman-teman, ini semuanya mari kita jadikan sebuah perenungan. Kak Charlina, setiap terapi keluar hitam-hitam di tubuh. Seperti apa? Setiap terapi ya? Oke, itu bagian dari proses. Mudah-mudahan bagian dari proses pengeluaran racun ya. Istilahnya adalah detox sihir. Begitu ya, mudah-mudahan insya Allah. Terus lanjutkan, apakah gatal hitam-hitamnya itu? Kalau disertai dengan gatal, iya. Fix, itu kemungkinan memang ada gangguan sihir. Begitu. Kalau teman-teman terkena gangguan sihir yang berasal dari makanan, ya, dari makanan itu biasanya ada beberapa faktor, teman-teman. Faktor makanan, kita mampir ke sebuah warung yang di situ ternyata ada penglarisnya. Nah, ini juga itu ada sihirnya, teman-teman. Sihir biar kita terus kembali ke tempat itu, ke warung makan. Atau bisa jadi dikirimi oleh seseorang yang dia mungkin benci kepada kita, menyimpan dendam, ya, kemudian mengirim makan dengan misalkan modus tertentu, tasyakuran dan seterusnya, atau mungkin hanya sekedar ngirim saja tanpa ada hajat tertentu, hanya sekedar ngirim makanan, tetapi di situ sudah ada sihirnya. Nah, ini masih banyak terjadi, teman-teman, sihir melalui makanan. Maka teman-teman kalau merasa setelah makan makanan tertentu, teman-teman coba ingat-ingat, setelah makan makanan tertentu terus kemudian kok sakit-sakitan, ini biasanya insya Allah kalau kita terus ya introspeksi, terus kemudian mengingat-ingat, ini sakitnya sejak kapan? Ini konflik keluarganya sejak kapan? Kalau misalkan konflik keluarganya, sakitnya, kemudian masalah hidupnya itu muncul setelah makan makanan tertentu, ini bisa jadi memang sihir dari makanan. Maka salah satu caranya adalah dengan meminum ini ya, air yang sudah dicampur dengan rebusan daun sena. Ya. Daun sena, tahu teman-teman ya, daun jati Cina. Daun jati Cina ini sebetulnya untuk permasalahan menurunkan berat badan, ya. Nah, maka ini juga bisa dipakai untuk menguras pencernaan, kemudian membersihkan yang ada di dalam badan ini, sihir-sihir yang berasal dari makanan. Begitu. Setiap bacaan sholat lidah seperti terseret. Iya, itu bagian dari gangguan jin, ya, jin khanzab namanya. Jadi teman-teman, ya, kembali kepada daunnya jati Cina. Teman-teman searching aja, daun jati Cina, itu bagus. Yang sekarang BB-nya berlebih, pingin timbangannya geser ke kiri, itu silakan bisa menggunakan daun sena, termasuk untuk membersihkan jin dari dalam badan. Contohnya daunnya seperti ini ya, teman-teman ya. Daunnya contohnya seperti ini, namanya daun jati Cina. Seperti ini. Ya, daun jati Cina, daun sena. Ini bagus dikonsumsi. Nah, kalau teman-teman kesulitan, nanti coba saya bisa siapkan ya. Saya berencana mau membuat ini ramuan teh dari daun sena ini. Kalau banyak ditemukan di pasar, nggak apa, bikin sendiri. Gitu ya. Iya, mirip kelor. Tapi bukan kelor ini. Ini daun jati Cina, begitu. Alhamdulillah benjolan semakin mengecil. Alhamdulillah luar biasa, Masya Allah. Ya, dibarengi puasa. Betul sekali. Puasa ini memang bisa menghancurkan penyakit di dalam badan. Gitu. Saya sarankan teman-teman bikin sendiri dulu. Ya, kalau ada bahannya. Tapi kalau nggak ada, nanti coba saya bantu siapkan. Gitu ya. Pokoknya yang ada inilah sensasinya aneh-aneh, selain pakai bidara,
bisa pakai itu, daun jati Cina. Nah, kembali kepada terapi. Oh, sudah jam 6.15 ya. Sudah jam 6.15, kita mulai. Ya. Leher belakang berat, kelayangan setiap hari. Kak Andi, coba cek medis dulu. Saya sarankan teman-teman cek medis terlebih dahulu kalau misalnya ada keluhan apapun. Kalau misalkan secara medis ternyata bersih, nah baru kemudian nanti kita bantu untuk diagnosa. Ya. Di Indonesia nggak pernah lihat daun sena, iya kah? Mungkin atau beda nama jangan-jangan. Ya, nama lainnya itu jati Cina. Kalau daun bidara itu dicampurkan dengan air, sedikit diremuk, sedikit diremas ya, campurkan ke air. Ini rutin ya teman-teman ya. Jangan nunggu instruksi. Tapi rutin teman-teman siapkan. Setiap terapi ruqyah itu siapkan 7 lembar daun bidara gitu. Beringharjo. Oh, Kak Devanka Jogja ya? Kak Devanka Jogja. Kita sama-sama Jogja. Kapan-kapan boleh main ya teman-teman ya. Kalau yang di Jogja yuk silaturahmi yuk main. Main ke tempat saya. Insya Allah bisa sharing-sharing begitu. Tapi janjian dulu mainnya. Sekaligus nanti barangkali mau ruqyah secara offline gratis. Tidak perlu pakai amplop. Nggak perlu bawa oleh-oleh. Cukup bawa doa saja. Ya, doakan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah. Oke teman-teman. Boleh yang kering, boleh yang segar, boleh. Insya Allah manfaatnya sama. Gitu. Di Kalimantan jarang daun bidara. Kak Isya, nanti kalau di online banyak ya. Di online itu banyak. Bisa cari daun bidara dijual banyak. Baik yang serbuk ataupun yang masih daun, masih utuh ya. Yang kering juga tidak menjadi masalah. Oke teman-teman, sudah siap mempraktekkan? Jangan lupa terapi di grup dijalankan ya. Daun bidara dicampurkan ke air. Ini untuk yang kena gangguan sihir. Itu insya Allah efektif sekali. Termasuk teman-teman, ini banyak sekali laporan, Japri ya. Japri sudah mengalami keluhan menahun, merasa aneh, dicek medis, sehat, bersih. Nah, ini bisa menggunakan manfaatkan daun bidara dan daun sena, begitu. Ya. Nah, teman-teman jangan lupa terapi di grup dipraktekkan ya. Saya banyak mendapati teman-teman yang sudah masuk grup ternyata tidak praktek. Ternyata tidak praktek terapi di grup. Aduh, sangat disayangkan sekali. Di grup tidak dipraktekkan. Ini terapi teman-teman. Kalau di luar itu mahal loh. Ya. Kalau terapi yang melalui grup itu terapi yang sebetulnya cukup mahal kalau di luar. Kita share gratis kepada teman-teman. Terapinya ada happiness terapi kebahagiaan. Ya, ada terapi self-reflection. Apalagi teman-teman kalau konsultasi pada psikolog, psikiater, ya, pada konsultan-konsultan, itu mahal. Konsultasinya mahal. Sejam itu bisa antara 250.000, 500 sampai 1 juta, bahkan ada yang 2 juta. Tergantung jam terbang. Nah, kalau teman-teman merasa masalahnya ini urgent, mendesak, maka sudah seharusnya terapi ini menjadi prioritas nomor 1. Ya, terapi ini menjadi prioritas nomor 1 kalau masalahnya ingin benar-benar diselesaikan. Syarat gabung ke grup nanti kita sampaikan setelah terapi ya. Setelah terapi insya Allah kita nanti sampaikan. Begitu. Kalau nggak paham, ini saya jelaskan ya. Saya jelaskan terapi di grup nih. Ada yang mau penjelasan singkat terapi di grup? Apa saja? Karena barangkali bingung teman-teman ya. Jadi begini. Kita itu ada 7 metode terapi. Ya, saya jelaskan secara singkat. Total kita ada 7 metode terapi. Kalau teman-teman ada kelebihan rezeki nanti bisa memiliki bukunya. Ya, buku 7 metode terapi langit. Nah, yang dipraktekkan di grup itu 3 metode dulu. Yang 4 ini setengah, ya, baru dipraktekkan setengah. Atau hanya sekedar previewnya. Nah, jadi metode pertama, yuk, kita simak ya, 7 metode terapi langit. Ini baru pertama kali ini saya simak loh. Baru pertama kali saya sampaikan ke teman-teman. Ya. Ya, semuanya yang ada keluhan simak terapinya. Insya Allah sebentar lagi, 5 menit lagi kita terapi Al-Quran. Ya, Kak Haura suka terlewat. Tapi kan grupnya dikunci, Kak Haura. Kalau grupnya dikunci, insya Allah aman. Tidak tertimpa dengan chat yang baru. Terapi pertama, ada terapi self-reflection.
Kak Pomo, kalau berdoa mesti diucapkan atau di hati? Ya, boleh keduanya. Silakan. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih mantap diucapkan, boleh diucapkan gitu. Terapi pertama, teman-teman, ini ada terapi self reflection di grup. Ya, di grup itu admin setiap harinya selalu share terapi self reflection. Ini terapi muhasabah, terapi perenungan. Misalkan begini, ayo teman-teman, ya kan, hanya 2 jam saja tuh. Ayo dipraktekkan. Iya, Kak Scorpio, grupnya sengaja kita kunci karena membernya 1000 satu grupnya. Satu grupnya. Kalau chatnya kita buka, grupnya, wah udah nggak karu-karuan. Kita share materi terapi, kalau grupnya dibuka ya, semua member, itu nanti komentar, kobil tuh, amin, terima kasih, jazakallah, dan seterusnya gitu. Jadi nggak karu-karuan. Gitu. Nah, kita buka hanya sepekan sekali hari Jumat. Ya, hari Jumat di jam 4 sampai jam 6 WIB. Nah, di situ silakan nanti teman-teman bisa sharing-sharing gitu. Di double terapi nulisnya harus setiap hari nyicil ya, jangan double-double, jangan dijamak ya. Tetapi harus setiap hari nulis begitu. Oke, yang pertama self reflection. Self reflection itu merenung, teman-teman, muhasabah, mikir gitu. Cuma mikir aja, berpikir apa sih yang kita perlakukan hari ini, apakah lebih banyak dosa atau amal. Nah, ini terapi self-reflection. Gitu, ya, muhasabah. Terus kemudian diiringi dengan istighfar, karena dosanya pasti lebih banyak daripada amalnya. Gitu ya. Nah, yang aneh, yang lucu teman-teman, ada member terapi langit yang mengatakan begini, saya bingung, saya sudah berbuat dosa apa ya selama ini, begitu. Nah, ini teman-teman sungguh sangat berbahaya sekali kalau kita tidak bisa menyadari dosa yang pernah bahkan sering kita lakukan. Nah, ini kondisi bahaya betul kalau kita sulit memahami kesalahan kita. Saya berbuat dosa apa gitu ya. Ini nggak tahu saking polosnya atau memang benar-benar merasa tidak bersalah ya. Mungkin kalau dikatakan ini manusia tanpa dosa gitu ya. Ada yang seperti itu loh. Saya bingung mau nulis dosa apa gitu. Nah, dosa ini bukan untuk diumbar ya. Kalau mau ditulis silakan, tetapi jangan sampai ketahuan orang lain ya. Dosa yang kita perlakukan itu harus disembunyikan. Ini terapi reflection, Masya Allah luar biasa teman-teman ya. Ini luar biasa kalau teman-teman praktekkan, merenung ya. Kondisi malam-malam sepi, yuk merenung sendiri, ditulis. Pagi tadi saya ketinggalan sholat subuh, bangun jam 6. Astagfirullahaladzim. Istighfar kan jadinya kan? Astagfirullahaladzim. Terus kemudian ya, saya misalkan cuek dengan tetangga, nggak nyapa, karena saya masih benci sama tetangga saya yang nyindir-nyindir terus. Ya, kapan hamil, kapan isi, kok nggak hamil-hamil, tuh temanmu aja udah hamil, saya tersinggung, akhirnya saya cuekin dia. Astagfirullahaladzim, gitu kan. Ini jadi sebuah perenungan teman-teman, jangan sepelekan, cuman gitu doang. Bukan gitu doang, ini Masya Allah ya, ini terapi kita ambil dari Quran dan hadis semuanya. Jadi insya Allah sangat-sangat bermanfaat. Ya. Terus setelah ditulis, diremuk teman-teman. Ya, karena dosa itu jangan sampai ketahuan orang lain. Dosa ini harus pokoknya dilumat-lumat, dibakar lah. Atau ini aja. Ya, diremas-remas, buang ke tempat sampah. Hanya sekedar untuk perenungan. Terus kemudian, yang kedua, ini ada happiness terapi. Tadi ya, terapi perenungan. Yang kedua adalah happiness terapi. Kalau terapi perenungan itu efeknya kita banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka teman-teman, ya, kalau sudah banyak istighfar nanti buktikan, ya, pegang kata-kata saya, teman-teman akan mendapatkan rezeki dari berbagai arah. Banyakin istighfar. Ya, banyak mendapatkan rezeki dari berbagai arah. Rezeki itu bukan hanya sekedar uang ya, tapi suami yang semakin lembut itu juga rezeki. Terus kemudian ya, keluarga yang menyayangi, kemudian dihindarkan dari kecelakaan, ya, ini rezeki luar biasa. Dikumpulkan dengan sahabat-sahabat yang terbaik yang saling mengingatkan, ini rezeki. Kak IW73 ngulangin ikut member yang baru. Kalau mau ngulangin, ya, kalau mau ngulang, sebetulnya nanti setiap grup itu nanti ada perulangan. Walaupun teman-teman ketinggalan ya, baru masuk ke grup di hari yang ke-20 tuh.
baru masuk ke grup di hari yang ke-20, padahal terapi sudah berjalan 20 hari, ya, nggak apa-apa, ikuti saja terus, nanti ada pengulangan kok, di grup itu ada pengulangan, ya, terapinya diulang, begitu. Jadi tidak perlu pindah grup, gitu ya. Nah, Kak Diana, iya, di jurnal harian itu memang betul, ya, ada tabungan keburukan, tapi sebisa mungkin nanti kalau yang ditulis di jurnal, ini ya, ini kan ada tulisan tabungan keburukan, ini bukan kemudian untuk membiasakan kita agar berbuat buruk, tidak. Kita agar introspeksi loh. Kita nanti bisa merenung, oh ternyata tabungan keburukan saya begitu banyak, begitu ya. Sehingga kita semakin ngeri, semakin waspada terhadap diri kita, waspada terhadap umur. Jangan sampai kemudian kita ya dicabut nyawanya dalam kondisi sedang melakukan kemaksiatan. Gitu. Nah, itu fungsinya untuk perenungan tabungan keburukan, karena keburukan ini bisa ditabung. Seperti halnya kebaikan itu bisa ditabung ya, keburukan pun bisa ditabung. Dan bisa cair sewaktu-waktu, teman-teman. Dalilnya apa? Dalilnya ya, kalau tabungan kebaikan itu dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman nanti bisa dicek di kalau sudah masuk grup biasanya kan di-share ya, kisah 3 orang yang terkurung dalam gua, atau teman-teman yang ada kelebihan rezeki bisa memiliki bukunya untuk panduan. Nah, gitu. Nah, jadi ini self reflection terapi. Terus kemudian yang kedua adalah happiness terapi. Happiness terapi itu juga dicatat. Happiness terapi itu dicatat. Ini betapa banyak teman-teman yang sudah merasakan manfaatnya luar biasa dari mulai berhasil hamil, padahal sudah belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, rekor ya, 22 tahun belum bisa hamil. Setelah mempraktikkan happiness terapi bisa hamil teman-teman di usianya yang 43 tahun, 22 tahun penantian. Subhanallah. Ya. Betapa janji Allah ini nyata, ya. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah pasti akan diberikan keajaiban. Begitu. Afirmasi itu beneran bisa terjadi. Bisa Kak perang Badar. Ya, karena afirmasi itu adalah doa. Kata-kata ini doa. Makanya kemudian Rasulullah sampaikan ya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Karena Rasulullah sangat memahami konsekuensi, resiko mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif, itu akan bisa berujung menjadi sebuah kenyataan. Gitu. Maka hati-hati teman-teman ya, dengan kata-kata, dengan afirmasi, dengan bahkan bersitan hati nih. Bukan hanya sekedar kata-kata, bersitan hati. Kok hidupku susah banget ya? Ya hati-hati teman-teman. Itu bisa kemudian kun fayakun terjadi. Allah sesuai prasangka hambanya. Ini sering saya sampaikan ya. Jadi, ayo teman-teman, hati-hati. Kita melatih terus pikiran ya, agar terus berpikir positif. Kok suamiku gitu banget ya? Jangan-jangan aku salah pilih. Salah pilih beneran. Begitu. Terus, macam-macam ya. Kak Wens ikut terapi, kadang tidak keperluan lain. Lanjutkan. Kalau putus ya, ulang dari awal. Kalau teman-teman merasa terapinya tidak penting, berarti kemungkinan ya, berarti kemungkinan teman-teman belum ingin masalah hidupnya selesai. Sederhana. Gitu. Nah, ini teman-teman nanti bisa untuk terapi ya, panduan. Nanti teman-teman cek saja, tidak akan saya sematkan di keranjang kuning. Teman-teman cek saja di bio saya. Nanti ada ya. Nanti saya tunjukkan caranya setelah ini. Nah, kemudian happiness terapi ya. Happiness terapi itu terapi syukur, bersyukur. Jadi ditulis tiap malam, harus malam teman-teman ya. Harus malam, bukan pagi. Ya. Harus malam. Jadi kenapa harus malam? Karena malam ini kondisi otak, jadi otak ini punya frekuensi ya teman-teman, punya frekuensi. Nah, kondisi otak waktu malam hari itu berada pada kondisi alfa. Ya. Alfa ini 8 sampai 12 Hz. Saat kita sudah ngantuk-ngantuknya tuh, ya. Jadi saat itulah kemudian tulisan-tulisan ini masuk ke alam bawah sadar. Begitu. Muhasabahnya malam juga boleh, silakan. Tapi kalau nggak sempat malam, pagi juga boleh. Sebetulnya setiap saat sih. Muhasabah itu setiap saat. Tapi kalau mau ditulis silakan malam. Gitu ya. Betul Kak, perang Badar
Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Betul, ya. Jadi, nah teman-teman, ini insya Allah sebagai sebuah program ya. Ini program kewirausahaan dari pondok yang kita kelola. Jadi, nanti teman-teman kalau memiliki buku ini, insya Allah sudah termasuk infak dan insya Allah mendapatkan pahala jariah karena sudah mendukung program pondok pesantren. Begitu. Nah, terapi syukur itu ditulis dari pagi sampai malam, apa yang sudah kita rasakan, nikmat Allah yang sudah kita rasakan nih, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Gitu. Ya kan? Oh ya, Kak Eko nih, Kak Eko Properti, jika ikut terapi malam jadi enak tidurnya. Betul, apalagi kalau teman-teman jalankan terus-menerus, tanpa putus. Semua terapinya, itu insya Allah banyak sekali keajaiban. Badan jadi nyaman, pegel-pegel hilang, tidurnya berkualitas, ya. Pasti sehat insya Allah. Begitu. Kalau di buku khusus, boleh silakan. Buku bebas, mau buku kosong, mau buku garis-garis, begitu ya. Kalau 7 metode, iya setiap hari dikerjakan. Teman-teman tidak harus ini ya, tidak harus memiliki bukunya. Yang tidak ikut bukunya pun boleh ikut terapinya gratis di grup. Ini hanya sekedar untuk panduan bagi teman-teman yang ingin fleksibel begitu, tanpa harus melihat grup, tanpa harus ikut panduan admin, ya. Kak Diana kalau mau ikut kelas affiliate, ya nanti DM ya, DM. Nanti kita sampaikan setelah ini, gitu. Ikut Ruqyah, alhamdulillah tidur nyenyak sekali. Kak siapa nih? Kak Fitri ya, alhamdulillah ya, memang bermanfaat. Nah, ditulis silakan terapi syukur setiap malam. Alhamdulillah ya Allah, pagi tadi bisa subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah ya Allah masih bisa merasakan makanan manis, asam, pahit, asin. Alhamdulillah ya Allah bisa menghirup udara segar tanpa alat bantu. Alhamdulillah ya Allah ya masih bisa melihat keluarga tercinta gitu. Alhamdulillah ya Allah masih bisa menatap alam semesta. Jangan jari-jari tangan ini masih bisa digerakkan. Kaki masih bisa melangkah. Denyut jantung masih normal, alhamdulillah. Kemudian perut nyaman. Itu semua disyukuri, nggak akan habis, teman-teman. Nggak akan habis. Gitu ya. Happiness terapi tentang kenikmatan Islam, kenikmatan iman dan Islam. Bisa ditulis di mata boleh, silakan teman-teman. Boleh ya. Boleh. Kenikmatan Islam ini sebetulnya banyak ya. Banyak yang bisa kita tulis. Alhamdulillah ya Allah, saya semakin yakin Engkau benar-benar nyata dan ada dan selalu mendampingi kami. Alhamdulillah. Itu nikmat iman. Ya. Alhamdulillah ya Allah, saya yakin dengan hari akhir. Ya, coba pahami lagi ya. Rukun iman. Rukun iman. Ya, iman kepada Allah dan seterusnya. Gitu ya. Nanti itu bisa ditulis. Oke, sudah jam 6.33. Yuk kita mulai. Kita langsung saja ya. Teman-teman praktek terapi lidahnya mandiri ya. Terapi lidahnya mandiri silakan. Sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang puasa silakan tetap siapkan air. Ya. Apalagi yang tidak berpuasa lebih wajib menyiapkan air. Mudah-mudahan melalui perantara terapi Al-Quran ini Allah berikan kesembuhan, tuntas kesembuhan totalitas di badan kita dan badan keluarga kita. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Tanjung, ya ikuti saja terapinya. Semuanya, apapun keluhannya, fokus di terapi sini, di terapi Al-Quran. Ya, silakan berwudu, termasuk yang sedang berhalangan. Yang sedang berhalangan tetap berwudu. Ya. Ya, silakan keraskan handphonenya. Kemudian, ya daun bidara dimasukkan ke air. Bukannya sudah dicelup ya. Agak diremas-remas sedikit. Ya, daun bidaranya agak diremuk sedikit begitu ya. Bukan hanya sekedar dicelupkan. Sebaiknya pakai hijab untuk sebuah adab, ya. Adab menutup aurat ketika kita berdoa dan membaca Al-Quran, walaupun tidak ada orang di rumah. Seperti itu. Nggak ada bidara nggak jadi masalah, cukup air saja. Ya, cukup air saja. Iya Kak Hari Mulia tetap berwudu ya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ucapan saya, teman-teman ikut berdoa, jangan hanya sekedar mendengarkan. Ya, yang belum ada daun nggak apa-apa, cukup dengan air. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah ya Allah, di pagi ini kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Kami berharap kasih sayang-Mu ya Allah. Kami berharap limpahan anugerah-Mu. Pagi ini kami siap menerima anugerah-Mu lebih indah, lebih besar, lebih baik. Bismillah ya Allah. Jika ada gangguan di dalam badan saya ataupun keluarga saya, jika ada penyakit di badan saya dan badan keluarga saya, baik penyakit medis ataupun non-medis, baik gangguan sihir, penyakit ain, gangguan jin khodam, gangguan jin nasab, dan gangguan jin lainnya. Ya Allah, hancurkan segala penyakit tersebut. Hancurkan gangguan sihir tersebut ya Allah. Hancurkan penyakit ain tersebut ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah sihir jika ada di badan kami kepada dukun yang mengirimkannya, kepada tukang sihir yang mengirimkannya. Ya Allah, jika leluhur kami semasa hidupnya berbuat kesyirikan, meletakkan sesajen, menyimpan jimat, memelihara pusaka yang diisi dengan jin khodam, ya Allah, saya berikrar, saya berlepas diri dari perbuatan leluhur tersebut. Saya mewakili diri saya dan keluarga saya berlepas diri ya Allah dari perbuatan leluhur kami. Jika di dalam badan kami atau di badan anggota keluarga kami ada gangguan jin nasab atau jin khodam ya Allah, keluarkan dan jauhkan sejauh-jauhnya dari badan kami dan dari rumah kami. Jika mereka tidak mau keluar ya Allah, jadikan setiap makanan dan minuman yang kami konsumsi sebagai racun bagi mereka. Racun yang teramat panas, racun yang membakar, racun yang menghancurkan. Khususnya minuman ini ya Allah, yang akan saya bacakan ayat-ayat-Mu. Dengan izin-Mu ya Allah, jadikan minuman ini racun bagi mereka, racun yang menghancurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke tangan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Kemudian kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke tangan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Kemudian langsung kita letakkan ya di dada dan perut seperti ini, kita usap. Diusap-usap seperti ini ya. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke badan dan perut. Ya, ke dada dan perut. Kemudian tiupkan air, bismillah. Kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke dada dan perut kita. Tiupkan ke air. Kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke dada dan perut kita. Tiupkan ke air. Kemudian silakan ucapkan, ya, ikuti ucapan saya. Wahai jin terlaknat, agak keras ya teman-teman ya, jangan dalam hati, jangan terlalu kecil suaranya. Wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar. Saya tidak butuh bantuanmu. Demi Allah, saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Jangan kalian membisikkan ke dadaku bisikan-bisikan jahat. Saya tidak butuh kamu sebagai sahabatku. Keluar, wahai musuh Allah. Tarik ke dada, teman-teman. Kita baca Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Tiupkan ke dada. Kemudian tarik ke tenggorokan teman-teman. Tarik ke tenggorokan silakan. Kemudian seperti gerakan mencabut, ucapkan bismillahi Allahu Akbar, cabut ya. Seperti gerakan mencabut, kemudian batuk-batukan. Keluar wahai musuh Allah, bismillah Allahu Akbar. Batuk-batukan. Ya teman-teman, rasakan di badan jika ada sesuatu yang bergerak, ada sesuatu yang sakit di kaki misalkan, kebas, kesemutan, silakan ditepuk dengan cukup keras. Yang ngantuk silakan tiupkan bismillah Allahu Akbar, usap di wajah. Ya. Baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan, usapkan ke wajah. Yang ngantuk ya. Kalau yang nggak ngantuk, silakan tetap baca dan usapkan ke seluruh tubuh teman-teman. Usapkan seluruh tubuh. Ya, teman-teman biasanya kalau ada gangguan, terasa merinding, terasa mual, ya silakan dimuntahkan. Kemudian pegang pinggang belakang teman-teman ya, pinggang silakan pinggang dipegang, diurut ya. Bismillah Allahu Akbar, 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 Bismillah Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Oke, silakan teman-teman diurut bagian seluruh tubuh ya sambil ucapkan bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar. Seperti gerakan bersihkan begini ya. Bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar. Ya. Pundak belakang tetap ya dibersihkan. Bismillah Allahu Akbar, ditepuk-tepuk agak keras seperti ini teman-teman. Bismillah Allahu Akbar. Yuk fokus di leher, kalau misalnya ada gerakan-gerakan di leher. Usap begini, kemudian keluar wahai musuh Allah, batuk-batukan. Situ. Teman-teman yang mengalami sakit di area perut, ya, yang kena kista, kanker, miom, benjolan dan seterusnya, pegang
bagian yang sakit. Kita bacakan ya, fokus teman-teman, lihat telapak tangan saya. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ya Allah, ayat yang membakar seluruh jin yang ada di dalam tubuh saudara-saudaraku yang sedang menonton tayangan ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, silakan kalian keluar. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ukhruj Allah. Keluarlah wahai musuh-musuh Allah. Bismillah, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kalian, sesungguhnya kalian terlaknat. Al'anuka billa'natillah. Aku laknat kalian dengan laknat Allah. Aku laknat kalian dengan laknat Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Teman-teman pegang ya, pegang bagian yang sakit. Kalau dadanya sesak, pegang dada. Bismillah Allah Akbar, tiupkan. Bismillah Allah Akbar, tiupkan. Yuk, yang punya masalah dendam, masalah benci, merasa tersakiti, merasa terzolimi, yuk. Bismillah, ucapkan, saya bahagia, saya sabar. Ucapkan teman-teman, saya bahagia, saya sabar, ya Allah. Saya bahagia, saya sabar. Saya ikhlas, saya ridho. Ucapkan terus, Bismillah, ya Allah Akbar, tiupkan, kemudian tarik ke atas, batuk-batukan. Batuk-batukan, ya. Saya izin minum dulu, Bismillah. Teman-teman yang ada rasa dendam, rasa benci, ya, ucapan saya cinta diri saya sabar, saya bahagia, sambil diusap-usap ya. Wahai jin terlaknat, jangan kamu bisikan kebencian terhadap orang lain. Saya sudah maafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Silakan kalian keluar, wahai musuh Allah. Batuk-batukan. Ya, setiap hari kita terapi jam 6 pagi WIB dan jam 20 malam WIB. Ya, paksakan teman-teman. Kalau nggak bisa maafin orang lain, dipaksakan dulu. Ya, ini tujuannya menyakiti jin yang ada di dalam badan. Mereka akan tersakiti kalau kita memaafkan orang lain. Dan mereka akan gembira, mereka akan semakin kuat kalau kita semakin sakit hati kepada orang lain nih. Ya, teman-teman, sambil diketuk-tuk seperti ini ya. Bismillah, Bismillah. Saya sudah maafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Kalau yang mau batuk-batuk, mual, boleh silakan diminum ya. Ya, dimaafkan suaminya Kak Caca. Bismillah. Ya, ingat yuk, ingat kebaikannya. Orang yang kita benci, ya, ingat kebaikannya. Teman-teman, apakah teman-teman akan merasa puas dengan mereka mendapatkan azab Allah? Azab Allah itu ngeri loh. Jangan sampai kita merasa puas hati kita kalau orang-orang yang menyakiti kita itu mendapatkan azab. Na'udzubillah, jangan sampai berharap seperti itu. Allah Maha Adil ya. Kalau yakin Allah Maha Adil, ya, kita tidak perlu nyuruh-nyuruh Allah, mendikte Allah, ya Allah azablah mereka ya Allah. Tidak perlu ya. Jadi doakan kebaikan, justru doakan kebaikan gitu. Oke teman-teman, sudah merasa enakan ya? Silakan boleh diminum airnya. Boleh diminum ya. Ya, jangan menuntut keadilan Allah. Kalau menuntut keadilan Allah malah bahaya loh. Bisa jadi malah kita yang diadili. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu siapa yang, walaupun kita merasa benar, belum tentu kita benar loh teman-teman. Ya kan? Saya paling benar kok, dia yang salah. Belum tentu. Bisa jadi menurut Allah, bisa jadi kita yang salah. Nah inilah pentingnya ya terapi self-reflection gitu. Iya betul, Allah yang membalas ya Kak Sri. Allah itu Maha Adil. Jadi Allah yang akan membalas perbuatan makhluk gitu. Jadi jangan merasa kita paling betul. Bahaya kalau kita merasa paling benar, kita merasa namanya ya playing victim tuh.
Jadi kita merasa terzolimi. Walaupun pada faktanya bisa jadi kita benar ya, tapi jangan merasa paling benar. Itu. Walaupun bisa jadi menurut Allah kita benar, jangan merasa paling benar. Itu ya. Oke teman-teman. Kita alhamdulillah ya sudah ikhlas, sudah maafkan, terus dilatih. Ini perlu dilatih ya, latihan membersihkan hati, ini perlu latihan karena kalau tidak dilatih itu pasti nanti akan ada bisikan-bisikan yang terus mengajak mengingat masa lalu, mengingat kesalahan orang lain. Gitu ya. Nah, kalau kita lemah dalam kondisi lemah pasti ingat lagi tuh. Dan pasti dendam lagi, pasti emosi lagi. Nah, ini yang bahaya. Jadi nanti akan kambuh lagi ya penyakitnya, nanti jadi konflik rumah tangga gitu. Betul Kak Oma? Tabur tuai. Kak Dapur yang DM ratusan orang, jadi nanti sesuai antrian ya. Jadi saya balas dulu yang DM yang kirim pesan terlebih dahulu gitu. Asmaul Husna tidak usah dihitung. Kalau zikir Asmaul Husna silakan perbanyak saja. Perbanyak saja, silakan sebanyak-banyaknya, jangan dihitung. Kak Arjuna, kita live jam 6 pagi dan jam 20 malam, WIB. Oke teman-teman, airnya bisa diminum ya, yang sudah menyiapkan air, silakan airnya diminum, ya. Minumnya 3 kali tegukan. 3 kali tegukan. Kalau yang belum menyiapkan air, nanti malam ya. Nanti malam ikut dan siapkan air. Nanti malam jam 20 kita live lagi. Jadi 3 kali tegukan, bismillah, minum. Alhamdulillah. Kemudian bismillah lagi, minum. Kemudian alhamdulillah. Kemudian yang ketiga bismillah. Kemudian alhamdulillah. Gitu. Jangan berniat membalas, Kak. Kita gagal terapi kalau kita masih dendam, kalau kita ingin balas perbuatan orang. Biarlah Allah yang membalas. Jangan berharap balasan. Ya. Kita gagal terapi kalau kita ingin membalas perbuatan zalim orang lain. Gitu. Ya, jadi ayo kita tidak perlu mendikte Allah, ya Allah balaslah mereka, enggak usah. Allah sudah tahu apa yang harus diperlakukan, apa yang harus diperbuat, gitu ya. Betul. Ya serahkan kepada Allah. Santai, hidup ini santai, slow. Walau sesakit apapun ya. Saya bukan yang sekedar teori ya, teman-teman. Ini saya sudah mempraktekkan sendiri dan saya sudah membersamai banyak orang dan mereka benar-benar bisa selesai masalah hidupnya ketika sudah memaafkan. Itu. Jadi kunci selesai masalahnya sebenarnya kita ada di kita ya teman-teman ya. Jadi Allah sampaikan di Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ya ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kaum sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri gitu. Jadi kalau kita ingin sehat, rumah tangga kita damai, kita yang bisa mengubah, baru kemudian Allah meng-ACC gitu ya. Allah meng-ACC, kita yang mengubah. Ini dalilnya apa? Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Nanti teman-teman bisa cek. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum itu yang mengubah dirinya sendiri. Gitu. Nah, tugas Allah ACC. Gitu ya. Oke, teman-teman. Buat anak spesial, ya silakan nanti rutin ikuti terapinya dan masuk ke dalam grup ya. Masuk ke dalam grup. Ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar ini kan ini ya, surat At-Tolak ya. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Ya dalilnya itu sendiri, dalilnya ya surat surat At-Tolak itu sendiri. Kecuali kalau misalkan diamalkan 1000 kali. Nah, ini butuh dalil, ya. Tapi kalau bicara ayat dalilnya ayat itu sendiri. Kecuali kalau kita mau mengamalkan, apa dalilnya mengamalkan ayat 1000 dinar 1000 kali? Nah, ini baru bertanya, apa dalilnya? Gitu. Nah, kalau ayat 1000 dinar itu penerapannya 2, ya, dengan dibaca dan dengan dipraktekkan. Bukannya sekedar dibaca. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hanya sekedar baca tanpa praktek nggak akan memberikan efek, ya. Iya, jadi penerapannya adalah kita bertakwa. Bertakwa itu menjalankan perintah Allah, kemudian meninggalkan seluruh larangannya. Begitu ya. Betul, Kak Mimi. Tidak perlu ngatur Allah. Allah tahu apa yang harus dilakukan. Gitu ya. KEN, ujian, ya banyak-banyak ini ya.
Pokoknya teman-teman kalau merasa lemah, coba bangun sepertiga malam terakhir. Itu kekuatan yang luar biasa tuh. Ya. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat qiyamul lail. Ya. Berdiri di sepertiga malam terakhir, minta tolong kepada Allah. Teman-teman rasakan betapa nikmatnya ketika sujud. Berbisik ke bumi, akan didengar di langit. Ya, ini romantis sekali loh. Kita berbisik ke bumi, tapi doa kita terdengar di langit. Masya Allah. Ini teman-teman, yuk, kalau nggak ada tempat curhat, berbisik ke bumi, berbisik ke sajadah. Bismillah ya Allah, tolong kami, ya. Tolong kami ringankan masalah ini ya Allah. Kami sudah lelah ya Allah. Kami sudah tidak sanggup ya Allah. Bersamai kami, jangan tinggalkan kami ya Allah. Seperti itu. Benar-benar, ya teman-teman, ini komunikasi loh. Kita bisa komunikasi dengan Allah. Bisa komunikasi. Dua arah bahkan loh. Sholat malam sepertiga malam terakhir ya batasnya sampai azan. Ya, sampai azan subuh. Seperti itu. Dari kalau di sini azannya sekitar 4 lebih 26 ya di Jogja nih. 4.26. Nampaknya ya sekitar 4.25 lah batasnya begitu. Mau masuk ke dalam grup, teman-teman jangan sekedar menyimak di sini ya. Kita punya grup ini. Nah, teman-teman nanti bisa masuk ke grup untuk mempraktekkan terapinya. Begitu. Yang mau masuk ke dalam grup ada teman-teman yang baru saja bergabung, ya. Jadi gini teman-teman, kalau prinsip sholat tahajud ya, kalau teman-teman belum bisa menegakkan sholat tahajud, berarti teman-teman belum berharap masalahnya selesai. Ini satu kalimat yang bisa kita pegang. Kalau masih berat tahajud, berarti belum berharap sakitnya sembuh. Belum berharap keluarganya harmonis. Ya, belum berharap suaminya setia. Ini pegangan hidup kita. Oke, yang mau masuk ke dalam grup syaratnya 2. Ya, saya tunjukkan caranya. Saya tunjukkan caranya masuk ke dalam grup. Syaratnya 2. Syarat yang pertama adalah syaratnya pertama, teman-teman siap komitmen ya untuk ikut terapinya sampai masalahnya tuntas. Sampai penyakitnya sembuh, sampai keluarganya harmonis, sampai anak-anaknya sehat, ya. Sampai masalahnya selesai. Walaupun sebetulnya masalah itu tidak akan pernah selesai, ya. Karena apa? Sepanjang kita hidup pasti akan selalu ada masalah. Dan masalah ini merupakan ya bagian dari kenaikan level kita. Ya, kalau kita ingin dinaikkan levelnya oleh Allah, maka kita akan diuji. Gitu. Nanti bisa cek ya surat Al-Ankabut ayat 2. Allah tidak akan membiarkan kalau kita mengucapkan beriman, ya pasti akan diuji. Gitu. Ya, terus kemudian syarat yang kedua, teman-teman doakan seluruh member. Kalau pagi saja ikut terapi, boleh silakan Kak Yat. Tetapi harus masuk ke dalam grup. Ya, sebaiknya kalau ingin tuntas, masuk ke dalam grupnya. Syarat yang kedua, teman-teman doakan ya. Doakan semua saudara-saudara kita yang ada di dalam grup supaya sehat, rezekinya lancar, terus kemudian rezekinya mengalir deras, dilunasi hutang-hutangnya, begitu. Boleh makan silakan. Oh, nanti saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh cara mengisi tabungan keburukan. Tadi sudah loh. Ya. Saya tunjukkan dulu cara masuk ke dalam grup. Caranya begini teman-teman, perhatikan. Ya, perhatikan. Caranya ini tayangan live ya. Ini handphone teman-teman. Nah, di sini ada ini nih, ada foto profil. Klik. Kalau teman-teman sepakat dengan 2 syarat itu, silakan bisa masuk ke dalam grup. Ya, klik maka muncul begini. Kemudian ini ada foto profil. Silakan klik. Nah, intinya menuju ke bio profil saya. Jangan lupa yang belum follow, silakan di-follow dulu agar teman-teman bisa mendapatkan update informasi, update video. Saya insya Allah secara berkala akan sharing ya tentang penyakit medis, non-medis, gangguan sihir, jin, dan cara mengatasinya, cara mengatasi konflik keluarga, gimana cara bikin suami setia, gimana caranya agar suami tidak berpaling, tidak selingkuh, ya, biar caranya rizki mengalir deras. Itu insya Allah nanti banyak saya update di akun saya ini, ya. Terus kemudian di sini di bio ada tulisan tuh grup terapi gratis teman-teman. Grup terapi gratis ya, ada simbol tangan begini, silakan diklik.
Diklik, maka teman-teman akan diarahkan ke, ya, ini terapi langit. Loading ya. Nah, ini paling atas silakan. Paling atas silakan diklik, klik begitu. Ya, masuk tuh, udah masuk ke dalam grup. Ya, di sini banyak materi nanti teman-teman, tinggal disimak tuh. Ini masih, oh ini sudah dikunci ternyata grupnya. Grupnya sudah dikunci. Nah, ini sudah gabung ya. Oke. Suami mudah jatuh cinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini memang sebenarnya normal ya. Kalau laki-laki itu memang gampang mencintai. Ini yang bahaya. Mencintai itu tidak salah. Mencintai tidak salah. Karena biasanya bukan kemauan kita. Yang salah adalah tindakan dari cinta itu. Kalau mencintai kan dalam hati ya. Tapi kalau sudah diwujudkan dalam tindakan itu yang keliru. Begitu. Daun bidaranya untuk minum dan untuk mandi. Begitu ya, teman-teman. Oke. Saya di sini menyelenggarakan live rutin pagi dan malam. Pagi jam 6, malam jam 20. Masuk ke dalam grup syaratnya 2 tadi teman-teman ya. Jangan tanya bayar atau enggak. Sebenarnya ini pertanyaan yang agak gimana gitu. Bayar nggak sih? Bayar nggak sih? Sebetulnya saya agak gimana gitu. Ada rasa sakit hati gitu ya. Kalau ditanya bayar enggak gitu kan. Saya niatnya insya Allah ibadah ya. Jadi grupnya ini gratis teman-teman. Tapi bersyarat tadi tuh ya. Bersyarat tadi. Jadi teman-teman komitmen selesaikan terapi. Kemudian yang kedua silakan teman-teman doakan seluruh member. Ya. Kalaupun teman-teman nanti saya infokan ada produk ya, kita memang jualan teman-teman. Kami memang jualan. Saya sudah buat videonya. Kenapa sih saya jualan? Karena kami ini ya, jadi kami ada beberapa tim itu mengelola pondok pesantren. Jadi pondok pesantren ini ada anak-anak yatim duafa yang mereka belajar Islam gratis, menghafal Al-Quran gratis. Kemudian kita sudah siapkan tanahnya, tapi belum terbangun. Nah, membangun pondok itu kan butuh uang ya teman-teman ya. Bangun pondok itu butuh uang. Jadi kita tidak ingin minta sumbangan, dibuka donasi. Kita nggak pernah buka donasi. Minta sumbangan untuk pembangunan pondok pesantren. Kita nggak pernah buat info seperti itu. Terus gimana caranya? Caranya adalah ya kita membuat program kewirausahaan. Ya, kewirausahaan antara lain membuat ramuan ruqyah. Itu ya, ini madu terapi langit. Teman-teman, dan ini nggak harus teman-teman. Ya, jangan kemudian berprasangka ujung-ujungnya suruh beli. Iya, tinggal ditolak saja. Teman-teman kalau ngotot gratisan sudah banyak loh. Ribuan yang sembuh teman-teman dengan cara gratis. Jadi jangan memaksakan beli ya. Ini lagi pula untuk kepentingan operasional pondok. Gitu ya. Untuk operasional pondok gitu. Jadi ini tidak memaksa, ini sukarela bagi teman-teman yang ingin berperan serta dalam ya suksesnya kegiatan belajar mengajar di pondok kami, bisa kemudian infak melalui ramuan. Terus kemudian ada serum. Ada yang mau serum ruqyah, sudah ready loh. Ini serum ruqyah ya. Mereknya Moves Brightening Serum. Ini hanya 100-an saja. Ya, hanya 100-an saja. Ini sudah diruqyah dan ini untuk pencerah, untuk brightening, untuk glowing. Begitu. Dan insya Allah nanti teman-teman akan rasakan bedanya ya. Akan rasakan bedanya ketika yang sudah menikah khususnya, nanti suami insya Allah lebih cinta. Gitu ya. Nah teman-teman mohon maaf tidak bisa menyematkan ke keranjang kuning. Ya teman-teman yang belum dijawab pertanyaannya silakan DM ya. DM itu caranya begini, cara DM nih. Yang belum dijawab pertanyaannya, jangan berpikir wah dicuekin pertanyaanku nggak pernah dijawab. Masya Allah, subhanallah teman-teman, saya sebetulnya pingin menjawab semua pertanyaan teman-teman. Tapi karena saking banyaknya ya, jadi saya nggak sempat jawab. Caranya gini, kalau yang merasa ingin dijawab, ya merasa tidak dijawab, yuk japrinya gini caranya. Klik sini, pojok kiri atas nih, pokoknya gambar foto profil saya nih ya. Klik saja, yang kecil banget nih. Nah, ke sini masuk ke bio. Kalau yang belum menikah nanti dimudahkan jodohnya. Gitu. Ini bisa biasanya ada sihir penghalang jodoh ya. Yang membuat wajah itu lebih tua dari usia sebenarnya. Itu. Nah, itu nanti insya Allah bisa dimanfaatkan untuk menghancurkan ya sihir penghalang jodoh.
Nah, ini pesan nih, kirim pesan ya, yang mau konsultasi kirim pesan ya, kirim pesan. Silakan kirim pesan di situ. Nah, kalau yang mau infak untuk pondok itu bisa memesan produk-produk pondok pesantren ya. Di sini ada cukup banyak, ada sekitar kita ada 100 produk sebetulnya ya. Ya, yang ketinggalan terapi nanti ikut lagi ya. Ikut lagi nanti malam jam 20. Kak Unimida, langsung ke bio. Saya tidak bisa menyematkan di keranjang kuning karena tak ada khawatir pelanggaran dan memang sudah pelanggaran tuh. Ada banyak produk kita yang dianggap pelanggaran TikTok. Antara lain produk-produk yang berkaitan dengan sihir ya. Ini TikTok sensi sekali ya. Kayak cewek lagi PMS nih TikTok ya. Mohon maaf teman-teman ya. Ini saya suka bercanda ya teman-teman. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Ini silakan teman-teman yang ingin infak melalui pemesanan produk ya, bisa ke ini, bisa ke profile, terus kemudian di sini ada tulisan belanja tuh. Ya, tulisan belanja, teman-teman klik saja. Klik belanja. Nah, di sini banyak sekali produk yang bisa teman-teman pilih. Ya, dari mulai kebutuhan ya, dari mulai kebutuhan ujung kepala sampai ujung rambut. Iya, Kak Carolina. Tahu saja. Kalau saya menjual tentu saya pakai juga dong. Ya, kalau saya menjual tentu saya pakai juga. Ya, betul overclaim. Ya, overclaim dianggap pelanggaran. Nah kemarin-kemarin ya banyak yang tanya. Akhirnya kan saya mau nggak mau jawab kan. Nah ternyata jawaban itu dianggap overclaim. Padahal itu fakta. Gitu. Bisa bentuk produk lewat hadiah gift bunga. Boleh silakan. Ya, itu nanti kita salurkan ya. Nah di sini teman-teman ada parfum Ruqyah. Nah ini produk pondok semua. Terus kemudian ada herbal macam-macam, kolesterol, asam urat, ya. Terus kemudian madu ruqyah, ada susu kambing etawa, ada madu untuk GERD, asam lambung, kemudian ada tetes terapi langit nih teman-teman. Tetes terapi langit namanya tetes Terafit, ya. Ini produk baru, hanya 79, cukup ditetes saja. Insya Allah nanti bisa menghancurkan penyakit ain, sihir, ya, sihir yang dari makanan. Kemudian bisa bikin geser timbangan ke kiri, begitu ya. Terus kemudian ada buku dan sebagainya. Nah, silakan teman-teman nanti bisa cek sendiri ya di keranjang kuning. Gitu. Oke, teman-teman, saya izin pamit. Iya, kalau pakai serum nanti insya Allah ya. Istilahnya apa ya? Pelet syariah mungkin ya. Pelet syariah. Jadi pelet itu kan bahasa apa ya? Untuk menarik seseorang. Nah, ini insya Allah yang diperbolehkan dalam agama itu. Oke, mudah-mudahan nanti bisa saya buat videonya yang terapi-terapi yang belum saya share ya. Simak saja terus, silakan follow, saya izin pamit. Mohon maaf jika banyak salah, jika ada sesuatu yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kak hamba, kita belum bisa ini ya, menyematkan ke keranjang kuning karena baru saja pelanggaran. Silakan teman-teman nanti ke bio saya, ke bagian keranjang ini ya. Ke keranjang belanja nih. Di bio ke keranjang belanja. Nah, silakan nanti scroll sendiri. Teman-teman, saya pamit dulu. Jika ada sesuatu yang benar datangnya dari Allah, pasti. Jika ada sesuatu yang salah, pasti datangnya dari diri saya. Saya mohon maaf ya kepada teman-teman semuanya, kepada Allah. Jika ada sesuatu yang salah, jangan diambil. Ambil yang baik-baik saja. Ya, saya juga butuh kritik, masukan dari teman-teman. Jika saya berbuat salah, tolong diingatkan ya teman-teman ya. Saya juga masih belajar. Saya juga masih menuntut ilmu. Saya bukanlah manusia yang sempurna. Saya bisa jadi dosa saya lebih banyak. Ya, bisa jadi teman-teman lebih mulia di sisi Allah. Sehat semua untuk teman-teman, lancar rizkinya ya. Mudah-mudahan Allah lunasi hutang teman-teman bulan ini juga. Ada keajaiban, sembuh total, keluarga yang semakin harmonis, sakinah, mawadah, warahmah, hingga ke jannah, bisa ke Baitullah ya, untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses dunia akhirat untuk teman-teman semuanya.